bisa dijelaskan secara bentuk konkret gimana sih Bu ujung dari mixed method ini, gimana cara kita meng-adjust metode di penelitian, dan apakah ini hanya untuk mixed method, apakah hanya berlaku untuk penelitian multi tahun, apakah penelitian dalam 1 tahun juga memungkinkan untuk mengcombine mixed method. Terima kasih Bu Linda. Ya, sama-sama. Nah, riset saya sebelumnya itu berkaitan dengan komoditi unggulan. Saya dari ekonomi pembangunan. Nah, kemudian untuk studi S3 ini saya tertarik meneliti tentang komoditi lokal Papua, yaitu sagu, yang mana itu juga kearifan lokal Papua. Jadi saya mau tentang ekonomi hijau yang berkaitan dengan sagu, tetapi saya mau melihat model tata kelola kebijakannya. Saya minta arahannya kalau nanti saya mau mengambil S3 studi itu, apakah saya khusus ekonomi, lingkungan, atau public policy. Bagaimana Prof kalau permintaan reviewer dan editor itu tidak sejalan? Reviewernya minta tambahan penjelasan disertai gambar atau tabel, tapi ternyata malah sama editor diminta untuk dipotong atau hilangkan saja karena nggak memenuhi word limit dan nggak boleh juga masuk appendix. Arsitektur dan local knowledge-nya. Nah, ini ada lokal-lokalnya juga nih jadinya. Jadi cuma saya belum menemukan memang cara ngakses terbaik untuk bisa masuk di sebuah community yang memang tulisan saya kalau ada di sini nggak harus orang banget sih, ide segila apapun lempar aja, kalau ini kayaknya cocok dengan ini, nggak apa-apa, jangan takut ya kalau setidaknya nggak dibalas aja sih gitu. Tapi ya nggak mungkin akan ngata-ngatain kamu, ini kamu bodoh nih, belum apa-apa gitu, nggak akan, tenang aja. Mungkin sudah banyak Bapak sampaikan dalam pertemuan malam ini, tapi kemudian apakah ketika saya melakukan riset di wilayah yang lebih terbatas begitu, misalnya desa, apakah kita perlu menyatakan bahwa desa yang kita pilih itu mewakili Indonesia secara keseluruhan ya? Pertanyaan saya lebih ke arah, berarti sebenarnya apakah untuk kita bisa lompat ke researcher luar negeri itu baiknya memang setelah kita punya groundwork terlebih dahulu sama kita di Indonesia baru kita pindah gitu. Namun di jurnal itu kami ada beberapa kendala sampai hampir 1 tahun ya belum rampung reviewnya gitu. Nah sementara artikel ini jurnal yang saya maksudkan itu tiga-tiganya saya masukkan ke jurnal lokal yang Sinta dengan harapan karena ini persyaratan untuk mereka lulus sebenarnya, itu saya masukin di situ supaya lebih lancar gitu secara administratif. Tapi ya karena udah 1 tahun saya pikir hampir sama aja ya masukin ke Scopus gitu. Mohon sarannya Pak. Pak, mungkin terkait roadmap penelitian, ini bagaimana sih kita memposisikan AI ini membantu kita menyusun roadmap penelitian? Kayak memungkinkan gitu dibikin 3 artikel gitu kan, misalkan. Nah itu bagusnya tetap secara komprehensif semua jadikan satu, atau justru boleh juga kita pisahkan. Publikasi Bapak atau Ibu sekalian masih berdekatan dengan klaim ranting atau pohon ilmunya, ya saya kira nggak akan jadi soal untuk kenaikan japung ya, kecuali mungkin kalau guru besar ya. Kami kan dosen di perguruan tinggi swasta di daerah ya, jadi kami itu memiliki akses keunggulan di dalam keunggulan kearifan lokal. Tetapi seringkali editor Scopus menganggap isu daerah itu kurang memiliki dampak yang global. Bagi mungkin level S3 mencari novelty ya sebuah tantangan, tapi mungkin sudah cukup terbiasa. Nah, cuman tantangan selanjutnya adalah bagaimana bisa memastikan novelty kita itu adalah sesuatu yang dianggap layak untuk didanai. Kemudian memberikan arahan, Ibu gimana kalau lanjut sekolah dengan bidang ini gitu. Jadi saya diberikan ide oleh beliau, tapi saya itu ragu Pak, untuk bidang itu apakah saya mampu atau tidak. Kemudian saya ingin belajar dari Prof bagaimana sih Prof strategi membangun tim dengan misalnya karakter dan kemampuan tim atau mahasiswa yang bervariasi, Prof. Benar tidak ya kalau lebih aman dan terukur menerbitkan paper di jurnal internasional bereputasi ketimbang di jurnal terakreditasi Sinta? Mengingat kabarnya kalau jurnal dalam negeri itu banyak titipan paper ke editor. By WA atau semacam itu, tidak melalui OJS yang workflow-nya dapat kita tracking.
sekarang saya ingin mencoba kembali lagi ke jalur yang benar. Nah, Pak Andi, mungkin saya ingin bertanya lebih ke bagaimana sih Pak Andi membuat roadmap penelitian, karena beberapa kali hibah yang saya sempat ikuti, salah satu persyaratannya kan kita diminta membuat roadmap penelitian, dan di roadmap penelitian itu sebaiknya punya inline dengan penelitian kita sebelumnya. Jangan membatasi diri di sana aja gitu. Mungkin istilahnya maksudnya dia itu ya dari kulit sampai istilah bijinya itu benar-benar harus bermanfaat mungkin. Nah itu mungkin saya mau tanya ke Kak Sastia, mungkin di flashback lagi ke awal-awal jadi dosen itu gimana gitu. Paten yang ada itu nanti akan dibuat sesuai kolaborasi ataupun sebelum terjadi kolaborasi. Saya kebetulan sudah mengembangkan salah satu reagen yang sudah ada draft patennya seperti itu Bu Sastia. Namun saya masih ada sedikit kebingungan terkait saya ingin sekali untuk berkolaborasi dengan industri, namun dari kampus belum ada MOU terkait industri terutama di bidang kesehatan. Nah, kiranya saya membuat paten sekarang ataupun setelah saya mulai mencoba berkolaborasi dengan industri ya Bu Sastia. Ide itu apakah biasanya berasal dari kita peneliti atau memang ada apa dari industri itu ada tawaran? Saya mau tanya kepada Ibu karena masih banyak nih. Ibu mau ngomongin apa nih? AI literasi mau dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan public trust, kemudian pola komunikasinya sih. Saya tertarik dengan paten Ibu tadi, dengan proses yang baru anaerob itu tadi, kemudian GABA-nya naik, kemudian activity untuk penghambatan enzim glukosidase juga naik. Apakah juga dicek isoflavonnya ya Bu? Karena jika misalkan topiknya sama, objek penelitian sama, namun terus kayak data yang kita pakai juga sumbernya sama, misalnya kita interview orang yang sama, namun theoretical framework-nya berbeda, itu apakah aman atau itu masih bisa dikategorikan salah mislicing? Berdasarkan pengalaman dari Pak Ataka atau mungkin kolega ya dari diskusi-diskusinya, berapa jurnal primary research sih sebenarnya yang diperlukan gitu ya untuk bisa menentukan oh iya ini kita udah cukup sehingga nanti bisa cari bantuan dari copilot kita gitu. Bagaimana mendisclosure penggunaan AI sebagai copilot kita pada manuskrip publikasi kalau dalam menemukan novelty kita minta bantuan gen AI gitu. Data yang sensitif tadi Pak. Data yang sensitif yang kita masukkan untuk dianalisis. Misalnya data saya bidangnya ke arah biokimia ya, ada data terkait pembacaan grafik gitu. Apakah itu boleh kita masukkan sehingga apakah data seperti itu layak atau ada hal-hal tertentu nggak yang akan jadi akibat kita masukkan data secara full gitu. Lalu bagaimana kemudian kontribusi teoritisnya seperti apa? Jadi nggak cuma sekedar bahas kasus, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mendialogkan kasus itu meskipun lokal dengan literatur-literatur global. Ketika Anda memparaphrase, ya, paraphrasing it's not your original idea. Anda cuma merubah omongannya, mansplaining dari yang sudah diomongin. Ya, you still have to say. Jadi pada dasarnya kita mulai dari ide besar. Dan biasanya bukan dari target paper. Tadi saya bilang ini ya. Oh ini ya minimal kok bisa 3. Iya betul, nanti kita bisa nyebut begitu. Tetapi sebenarnya di awal itu sebenarnya idenya bukan tentang berapa paper itu bisa dikompromikan. Tetapi yang lebih penting itu adalah bahwa kita itu sudah mulai punya ide besar dulu. Gitu ya. Lalu kemudian dari ide besar-besar itu, kemudian kita bisa mengembangkan idenya. Nah nanti turunannya adalah jadi berapa paper tadi. Kemudian mengapa diversifikasi pendanaan itu sangat penting. Jadi pendanaan itu memang juga tadi yang saya sampaikan. Pendanaan itu sebetulnya adalah bahan bakar kan ya. Tanpa adanya pendanaan sebetulnya memang tidak bisa melakukan riset. Tapi itu tidak satu-satunya. Walaupun mungkin ya kita mendapatkan yang pendanaan kecil tapi kita bisa mempunyai kolaborasi, bisa mendapatkan akses bersama gitu ya. Itu akan mensupport dan akan sangat luar biasa dampaknya terhadap hasilnya nanti. AI itu hanya membantu mengautomate, men-speed up gitu ya proses itu sendiri. Nah, writing juga begitu. At the end of the day, yang nulis ya kita. Itu kayak teman kita berpikir lah. Artikelmu itu di-reject, maka itu bisa manuskrip transfer.
Nah, nanti akan diarahkan, oh kalau jurnal ini nggak bayar, jurnal ini bayar sekian, acceptance rate sekian, jadi seperti itu sekarang. Pokoknya gitu. Jadi publikasi pun juga sedapat mungkin kita bisa membawa banyak orang untuk bareng ke gerbong bareng-bareng dengan kita. Jangan meneliti untuk diri kita sendiri saja, tapi kita juga kalau bisa dengan meneliti itu kita mendidik banyak mahasiswa, kolaborator menjadi peneliti yang lebih baik sehingga jangan pernah merasa saya paling pinter atau saya paling bodoh. Both of them is hanya menghancurkan kalian teman-teman. Percayalah, kita tuh nggak sendiri on the context of science gitu ya. Jadi nggak ada satupun, there is nothing new under the sun gitu. Jadi dan kolaborasi itu penting banget dalam dunia saintifik. Kalian bangun kolaborator, kasih kesempatan orang jadi co-author kalian. Yang saya lihat gapnya itu adalah kalau kita mau melakukan inovasi-inovasi yang memang bisa langsung ditangkap oleh industri besar tanah air yang punya R&D investment yang besar, maka itu tidak masalah. Tapi seringkali riset-riset saya itu berdampaknya ke level petani, di mana petani itu nggak bisa beli patennya. Petani juga nggak bisa memanfaatkan hasil patennya. Yang mereka bisa lakukan adalah kita training untuk bagaimana mereka bisa melakukan post harvest yang benar, bagaimana kualitasnya itu bisa meningkat, dan setelah itu perlu juga kita bantu bagaimana memasarkan produknya, bagaimana produknya itu bisa dibeli dengan nilai tambah. Jadi gapnya itu tidak sama teman-teman kalau kita mau membantu UMKM sama kalau kita mau membantu industri besar. Itu ada 4 paling tidak di situ. Networkingnya menguat, more collaboration datang, funding ada lagi, sehingga ujungnya apa? More publication juga.